Preview. Hai Sobat Ista, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik, sehat, dan happy juga. Karena hari ini aku happy banget nih Sobat Ista, karena kedatangan tamu istimewa di Kampus Update edisi kali ini, di tema yang seru banget untuk kita obrolin, apalagi buat kamu yang berkecimpung di dunia pendidikan, Sobat Ista, di bidang akademik. Tema kita hari ini adalah menapaki puncak ilmu, perjalanan, dan tantangan seorang profesor baru. Jadi udah kelihatan ya dari judulnya, kita kedatangan seorang profesor dari IST Akprin Yogyakarta yang akan berbagi dan juga akan memberikan tips-tipsnya seputar perjalanan karirnya menjadi seorang profesor. Dan Sobat Ista, tanpa lama-lama lagi langsung aja yuk kita kenalan sama Prof. Agung yang hari ini sudah hadir di acara podcast dan juga siaran Kampus Update kali ini. Kita langsung sapa aja nih Sobat Ista, ada Prof. Dr. Anak Agung Putu Susastriawan STM-Tek. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Sobat Ista. Ya, apa kabar Prof hari ini? Ya, kabar baik. Kabar baik. Kesibukan apa nih Prof hari ini? Habis ini kayaknya mau ngajar ya Prof? Nanti jadwal saya hari ini kebetulan jam 10 sama siang jam 2 nanti, Pak. Silakan. Oke, agak padat nih Sobat Ista. Prof selain ngajar juga pastinya mancing. Jadi hobinya Prof adalah mancing Sobat Ista setiap weekend. Mancing dan Kemarin, main bola. Mancing dan main bola, seru banget. Itu adalah work-life balance banget ya Prof ya. Jadi selain ngajar, nyiapin segala macam kebutuhan ataupun tugas administrasi, tapi juga healing ya Prof ya. Mancing dan juga main bola. Biasanya mancing di mana Prof? Oh, mancing di kolam-kolam, nggak mesti di mana-mana sama teman-teman di lab. Oke. Oh, sama teman-teman lab. Kalau main bola ada kayak semacam klub bola di Akprin gitu ya Prof? Nah, kami kebetulan di Akprin punya tim semi pro, Satria Akprin namanya. Kebetulan saya juga manajernya di sana. Terus ada UKM sepak bola. Oke. Dan juga tim Dokar, dosen dan karyawan juga ada di Akprin. Dokar. Kami seringnya. Oh gitu. Tapi kok jarang-jarang kelihatan event-eventnya nih Prof. Ya. Semoga besok ada kompetisi bola gitu ya Prof ya. Bola antar karyawan biasanya. Iya kan? Kadang kami ikut. Semoga di besok kali ya Prof ya bisa diadakan. Oke. Prof, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan untuk hadir di Kampus Update kali ini di sela-sela kesibukannya Prof. Dan hari ini kita mau sharing-sharing dulu nih Prof untuk Sobat Isa yang dengerin. Dan kami juga ngucapin selamat atas kenaikan jabatan akademik profesor di bidang ilmu teknik mesin ya Prof ya. Ya, terima kasih. Gimana perasaannya Prof jadi seorang profesor? Tentunya senang dan bangga ya Mas. Karena seperti kita ketahui bahwa jabatan akademik guru besar atau profesor adalah jabatan tertinggi di karir dosen seperti itu, sehingga ya sangat bangga sekali dan tentunya berterima kasih sekali kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan mensupport tentunya, karena itu jalurnya atau jalannya cukup panjang. Betul. Apakah ini sebuah impian Prof dari kecil gitu Prof menjadi seorang dosen sampai nanti aku menjadi guru besar gitu Prof? Nah, kalau flashback Sobat Ista, sebenarnya impian saya malah bukan sebagai dosen sebenarnya. Bukan sebagai dosen. Kayaknya bisnismen nih. Bukan juga. Dulu saya waktu awal kali kuliah, saya mendaftarnya kedokteran. Jujur saya sebenarnya pengen jadi dokter dulunya. Pengen jadi dokter. Yang lulusnya malah teknik mesinnya. Terus pengalaman bekerja di industri 2 tahun. Setelah itu saya pindah ke Akprin. Di Akprin saya mendaftar dulu sebagai teknisi awalnya Mas Sila. Sebagai teknisi karena waktu itu saya masih S1. Belum dapat atau belum bisa mendaftar untuk dosen karena syarat dosennya S2. Saya masih S1, terus saya di lab. Di beberapa lab yang ada di teknik mesinnya Akprin, saya sebagai teknisi. Terus setelah itu tahun 2007 setelah gempa Jogja 2006, 2007 saya dapat beasiswa dari Asian Development Bank di New Delhi, melanjutkan ke S2. Terus 2009 selesai, terus saya baru mendaftar sebagai dosen sejak 2009. Wow.
Tapi Prof, kalau dari wajah itu Prof kayak ada keturunan India nggak sih Prof? Makanya that's why kuliahnya juga ke India. Oh tidak, saya Setuju nggak asli. sih Sobat Ista? Saya asli Bali, Sobat Ista. Oke, jadi rasa penasaran saya terungkap ya hari ini karena Prof tuh dari dulu kan ada baliho besar banget loh Prof waktu tahun Prof lulus dari India. 2019 tuh, lulus S3 waktu itu. Oh lulus S3 ya, 2019 ya. Jadi ada selamat untuk anak Agung. Tapi kok dari India nih kayaknya gitu Prof. Oh, tapi asli dari Bali ya. Asli Bali. Prof. Oke, kemudian berkarir di Yogyakarta. Kalau ngelihat perjalanan karirnya cukup panjang ya Prof, dari tahun 2010 menjadi dosen di Teknik Mesin Prof sampai saat ini menjadi Head of Program of Magister, kepala program studi Magister Rekayasa Mesin ya Prof ya di sini. Dan untuk mencapai ke puncak karir sekarang ini pasti banyak tantangannya ya Prof ya. Tantangan terberat apa Prof sebelum nanti kita bahas lebih detail di segmen kedua? Ini tantangan, maksudnya tantangan sebagai dosennya atau tantangan untuk ke guru besarnya? Ini. Tantangan ke dosennya dulu Prof, nanti guru besarnya kita bahas di segmen kedua. Ya. Kalau sebagai dosen tantangannya tentunya banyak sekarang teknologi yang sudah semakin advance ya. Artinya apalagi sekarang ini sudah artificial intelligence. Betul. Nah, sehingga kita pun sekarang harus lebih kreatif dalam hal artinya membimbing mahasiswa segala macam, karena kan dengan artificial intelligence itu para mahasiswa buat skripsi saja tinggal mengetik judul. Betul. Nah, tinggal mengetik judul, buatkan skripsi ini ya udah satu skripsi bisa jadi. Nah, sehingga kita pun harus kreatif, artinya bagaimana kita harus memberikan ya perhatian yang lebih biar mahasiswa kita ke depannya tidak asal buat sehingga setelah lulus mereka tidak tahu apa-apa. Itu dari segi sebagai dosen, dan juga tentunya tidak kalah penting sebagai dosen kita harus terus belajar karena ilmu kan sifatnya tidak berhenti ya. Betul. Terus berkembang kita pun harus terus belajar, mengembangkan diri biar nantinya kita dapat mengikuti zaman dan perkembangan ilmu, khususnya ya di teknik mesin di ini saya kayak berasa dikasih wejangan langsung sama Prof. Basila harus terus belajar, menimba ilmu itu dinamis gitu kayak iya Prof. Nanti saya akan lanjut belajar lagi. Ya, nanti biar bisa melanjutkan ke S3 juga Mas. Betul. Prof, sebelum kita ke segmen kedua, kunci sukses untuk menuju sampai ke guru besar nih Prof. Karena kan tadi tantangan menjadi dosen kan memang sudah banyak pastinya ya Prof ya, terutama diri kita harus menjadi seorang yang kreatif untuk menghadapi tantangan teknologi saat ini. Untuk kunci sukses jadi guru besar, sebelum nanti kita bahas juga lebih detail di segmen kedua Prof. Ya, mulai pertama tentunya kalau sekarang kan syarat guru besar harus doktor dulu. Jadi nanti bagi rekan-rekan Sobat Ista, dosen-dosen Sobat Ista tentunya harus wajib melanjutkan ke S3 dulu. Itu yang pertama. Harus yang kedua sesuai dengan bidang keilmuannya. Harus selalu menulis dalam artian menulis jurnal kah, menulis buku, menulis monograf dan sebagainya, karena seperti kita ketahui bahwa untuk syarat jabatan akademik guru besar itu kan dari KUM yang diperlukan 45%-nya harus dari segi penelitian. Sehingga ya kita harus rajin membuat tulisan. Oke. Jadi pesan juga nih untuk Sobat Ista yang pengen punya karir ke depan menjadi seorang dosen gitu ya, untuk rajin-rajin membaca, rajin-rajin meneliti, membuat karya ilmiah, karya tulis gitu ya Prof ya, karena sebagian besar juga dari penelitian ya Prof ya KUM-nya yang akan dipertimbangkan besok. Oke, Sobat Ista, kita menuju ke segmen kedua. Jadi kita break sebentar, nanti kita akan bahas lebih panjang lebar lagi Prof mengenai perjalanan dan perjuangan menuju ke jenjang karir yang saat ini. Dan kita break dulu sebentar Sobat Ista, masih di Kampus Update bareng Sila Kalisa dan Prof Agung. Ya. Preview.
Hai Sobat ISTA, balik lagi di Kampus Update barengan sama Sila Kalisa dan juga Prof Agung yang sudah datang nih, ready banget untuk share ilmu ke kamu yang pengen punya karir di bidang akademik, pastinya untuk jadi seorang dosen gitu ya. Untuk jadi dosen tuh emang perjalanannya panjang ya Prof ya, untuk jadi dosen itu sendiri. Mulai dari kita harus S2 dulu, kemudian kita harus juga apply dulu kemana-mana, kemudian harus juga nunggu nanti punya NIDN juga Prof ya. Kemudian pas udah punya NIDN pun harus bisa kayak saya sekarang ini Prof, harus bisa selalu gimana caranya BKD-nya lolos. Ya, BKD itu ya betul. Harus. BKD itu adalah beban kerja dosen nih Sobat ISTA, di mana emang itu harus dipenuhi setiap dosennya karena dinilai gitu ya oleh asesor-asesornya di setiap 6 bulannya, di setiap semesternya nih Sobat ISTA. Jadi jangan kamu pikir kayak dosen itu cuma ngajar aja, tapi ada juga tugas-tugas meneliti, kemudian juga mengabdi kepada masyarakat Prof ya, yang harus dilaporkan ke pusat ya Prof ya, ke Dikti, sehingga kita karir kita sebagai dosen divalidasi langsung oleh pusat gitu ya Prof ya. Untuk jadi profesor sendiri nih Prof, kan pasti ini adalah impian banyak orang Prof. Sebagian besar dosen pengen menjadi profesor, ya, meskipun benar. ada memang yang untuk mencapai ke sana kayak susah banget. Jadi udah deh aku nyaman dengan jabatan yang sekarang AA aja gitu, atau lektor aja gitu ya Prof ya. Untuk jabatan akademiknya itu dimulai dari tenaga pengajar, AA, abis itu apa aja sih Prof? Mungkin untuk Sobat ISTA yang belum terlalu familiar dengan jabatan akademik yang harus ditempuh, kemudian syaratnya apa aja secara singkat Prof? Ya, terima kasih Mbak Sila. Untuk di karir dosen, pertama tentunya dulu saya sebagai tenaga pengajar dulu selama 1 tahun. Setelah itu saya mendapatkan NIDN 2010, terus asisten ahli tentunya pertama. Ketika kita sudah asisten ahli 2 tahun, seperti kita ketahui bersama bahwa kita akan mengajukan sertifikasi dosen. Oh ya, itu yang paling menarik Sobat ISTA. Sertifikasi dosen karena itu juga selain pengakuan untuk keahlian kita tentunya sebagai dosen, karena itu kan kewajiban seorang dosen. Nah, kita harus memiliki sertifikat sebagai pendidik kan, seperti itu Mbak Sila. Ya. Nah, itu juga setelah sertifikasi tahun 2014 kalau tidak salah saya sertifikasi dosen. Setahun berikutnya saya melanjutkan lagi ke S3 di UGM. Di UGM S3, dan yang saya ambil sesuai dengan jurusan S1 S2 saya tentunya di teknik mesin, dan disertasi saya waktu itu tentang teknologi konversi energi gasifikasi, konversi energi biomasa menjadi banyak tanda bahan tanya bakar di sini, gas, ya, seperti itu. Terus seluk-beluknya perjalanannya tentunya sebagian Sobat ISTA, waduh S3 itu sepertinya berat. Semua juga berpandangan seperti itu. Betul. Berat. Namun ya selain juga faktor nasib juga ya mungkin ya. Faktor nasib juga mungkin. Faktor luck juga ya. Faktor luck juga. Kebetulan S3 saya cukup singkat ya, salah ya 3 tahun saya sudah bisa selesaikan. Dan ada faktor keberuntungan juga di sana. Dan tentunya selain faktor keberuntungan juga harus kerja keras, wajib kegigihan hukumnya untuk mencapai sesuatu itu kita harus kerja keras. Betul. Itu artinya seperti suatu ketika umpamanya apa yang kita teliti tidak sesuai, belum sesuai harapan, ya harus segera kita lakukan ulang, kita tulis ulang, perbaiki ulang sampai akhirnya bisa cepat seperti itu. Setelah itu saya lulus. Waktu saya mulai kuliah dari asisten ahli berarti ke lektor. Masih lah lektor. Berarti lektor pas S3 ya Prof ya? S3 lektor 200. Lektor 200. Setelah lektor lulus 2019, 2010 saya mengajukan ke lektor kepala 550. Lektor kepala 550 karena kan selama kuliah apa yang kita tulis, apa yang kita publikasikan
diakui untuk pengajuan ke jabatan akademiknya itu hasil lektor kepala, sehingga bisa terpenuhi dalam 2010 ke lektor kepala 550, terus 2000 apa tadi 2000 tadi 14 2020 ya 2020 terus setelah minimal 2 tahun kan, minimal 2 tahun setelah lektor kepala pengajuan terakhir baru boleh mengajukan lagi kan. Saya 2013 kemarin mengajukan lagi ke guru besarnya 850 dan alhamdulillah lolos. Berarti kalau di total itu dari 2010 sampai sekarang perjalanan karir untuk menjadi guru besar ada sekitar 13 tahun ya Prof ya. Wow, aku nanti umur berapa jadi guru besar Sobat Ista ya? Itu sebenarnya cukup ya lebih singkat yang saya draft. Waktu itu saya asisten ahli, ketika pertama kali dapat asisten ahli, saya draft. Oh, kira-kira nanti saya jadi profesor kurang lebih umur 55 tahun. Nah, seperti itu. 55 tahun. Karena kan saya kasih spare ke asisten ahli ke lektor kira-kira 4 tahun. Lektor kepala saya kasih spare 4 tahun. Terus lektor kepala ke guru besar kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Kalau bisa tercapai lancar, dulu saya ingat kurang lebih umur 55 tahun nanti saya sudah guru besar. Nah, ternyata kan bisa lebih awal. Wow, luar biasa, karena dulu pun sekolah S3-nya cuma 3 tahun ya Prof ya. Mungkin prediksi awal 4-5 tahun ya ternyata bisa selesai lebih awal karena faktor luck dan kegigihan pastinya ya Prof ya. Wow, luar biasa banget nih Sobat Isa. Kalau ada emote ataupun reaction tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan ya kan editor. Luar biasa banget. Jadi perjuangan untuk karir saat ini memang panjang ya Sobat Isa. Aku inget banget tadi pesan Prof Agung, di mana kalau kita pengen mencapai sesuatu emang harus kerja keras. Kalau nggak ada kerja keras ya akan cuman gitu-gitu aja ya Prof ya. Berarti sampai yang harus ngerjain malam-malam, tengah malam, pagi buta, di review lagi, ngirim ke jurnal internasional beberapa kali dalam 1 semester gitu ya Prof? Ya, benar. Kita artinya ketika mengirimkan jurnal, misalnya kan sering kendala, mungkin beberapa teman kita ya, sahabat Ista yang lagi kuliah S3 maupun S2 mungkin ya, sering terkendala ketika kita mempublikasikan di jurnal internasional. Betul. Karena dimintanya nyadarin Scopus, berputasi, seringkali kan perjalanan jurnalnya itu lama banget Mas. Kadang setelah 3 bulan baru ada hasil bahwa jurnal kita ditolak. Ya, padahal kadang editorialnya atau reviewernya berbaik hati, ditolaknya karena kekurangannya A, B, C dan seterusnya. Kalau seperti itu kita masih bisa memperbaiki, kita submit lagi. Tapi kalau editor ataupun reviewernya ditolak cuma seperti itu, kita kan tidak bisa komentarnya kurangnya di mana, tidak bisa memperbaiki. Ya, akhirnya terpaksa kita carikan jurnal yang lain, kita submit lagi, nunggu lagi prosesnya. Jadi singkat kata, sebagai seorang dosen kita harus punya bank artikel atau bank jurnal yang banyak ya Prof. Ya, jadi ketika nanti one day kita submit ke seni ditolak, kita punya alternatif artikel atau jurnal yang lain yang bisa dipublish di tempat lain gitu ya Prof ya. Minimal 1 semester itu kita sudah punya 2 draft. 2 draft artikel. 2 draft artikel kita submit, sehingga nanti kedepannya setiap semester bisa kita publish. Kalau mengandalkan sekarang kita publish 1, kita submit 1. Betul. Belum tentu submitnya semester ini, semester depan pun belum tentu itu terbit, karena kan prosesnya lama, itu bisa sampai 1 tahun. Sehingga di awal submit 1 semester itu kalau bisa 3 draft. 3 draft artikel 2 sampai 3. Ready kita. Oke, that's why menjadi seorang dosen emang harus rajin baca dan menulis, itu highlightnya Prof. Rajin menulis. Ya. Rajin menulis, harus punya banyak artikel. Kalau di total mungkin artikel Prof, jurnal Prof udah sampai ratusan ya Prof? Oh, kalau ratusan sih belum. Kalau 50 lebih lah, cukup dari lebih. Sekian 50. Kalau yang internasional Scopusnya
24-an. Oke, luar biasa. Jadi kalau aku review sedikit nih Sobat Isa, untuk jadi seorang profesor memang harus memperhatikan jenjang karir dari tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala sampai ke guru besar, dengan rentan waktunya pasti akan beda-beda ya Prof ya. Untuk setiap individu pasti punya targetnya tersendiri. Kalau Prof tadi ya umur 55 sudah jadi guru besar, siapa tahu kalau misalnya lebih cepat umur 50, umur 45 sudah jadi guru besar, that's better ya Prof ya. Oke, nanti kita akan bahas di segmen 3 untuk tips-tips yang lebih praktikal ya Prof ya, untuk para dosen muda yang pengen juga meniti karir menjadi seorang guru besar. Kita break dulu sebentar, kita masih di Kampus Update. Preview. Hai Sobat Isa, welcome back to Kampus Update. Di segmen terakhir, segmen ketiga ini Sobat Isa, aku pengen ngulik lebih detail lagi tentang persiapan, khususnya di persiapan studi mungkin ya Sobat Isa, untuk bisa menjadi seorang doktor dan guru besar itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit juga tentang motivasi yang perlu kamu bangun dari sekarang. Prof, jadi kalau mau S3 itu emang harus segera ya Prof ya. Mending kalau menurut Prof, kalau jadi dosen itu menunggu sertifikasi dulu, atau dosen udah AA langsung S3 aja Prof? Nah, ya. Saran dari Prof gimana? Ya, terima kasih Mbak Sila. Ini dari pengalaman ya, pengalaman saya pribadi. Dan sepertinya lebih baik mengambil S3 itu setelah sertifikasi. Setelah sertifikasi, sehingga teman-teman sekarang yang masih asisten ahli, yang belum sertifikasi, segera dulu sertifikasi, terus semangat tetap mencari peluang beasiswa untuk melanjutkan studi lanjut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kenapa sertifikasi dulu saya bilang, karena ketika sudah sertifikasi, nanti setelah selesai melanjutkan S3 lagi, nah kita sudah aman, sudah sertifikasi, sehingga kita fokus ke jenjang jabatan akademik berikutnya, misalnya asisten ahli, terus lektor kepala, dan seterusnya. Berarti ketika sudah selesai S3 nggak perlu ribet ngurus sertifikasi ya Prof ya, sudah ada sertifikasi dulu, supaya nanti ketika tugas belajarnya sudah selesai, tinggal menerima aja ya Prof. Ngomong-ngomong tentang beasiswa nih Prof, kira-kira beasiswa apa aja yang tersedia gitu ya untuk para dosen muda untuk bisa melanjutkan ke S3? Kalau dari mungkin institusinya masing-masing mungkin ada ya Prof ya, cuman kalau dari yang di luar gitu Prof, yang mungkin pengen banget Sobat Isa tahu yang juga harus didapetin apa aja Prof, selain yang LPDP mungkin? LPDP kan hampir setiap tahun menyediakan membuka baik untuk studi lanjut di dalam negeri maupun di luar negeri. Atau selain itu memang ada beberapa yang beasiswa dari luar negeri, kayak kemarin ada Asian Development Bank, Bank, ada beasiswa baik S2 maupun S3. Terus ada lagi dari Inggris, Fulbright. Fulbright, betul. Nah, seperti itu. Saya kira banyak beasiswa yang bisa ditempuh, apalagi untuk Sobat Ista yang masih dosen-dosen muda, yang masih semangat, masih sregep, artinya saya kira peluang untuk melanjutkan studi lanjut dengan beasiswa sangat besar. Ya, jadi ngulik-ngulik sendiri aja ya Sobat Isa ya Prof ya. Banyak sekali tersedia beasiswa yang bisa kamu manfaatkan, sehingga nantinya jenjang karir yang kamu pengenkan gitu, inginkan bisa segera tercapai ya Prof ya. Terakhir Prof, sebelum kita close acara hari ini, motivasi mungkin untuk teman-teman atau dosen muda yang pengen menuju ke jenjang karir Prof saat ini, supaya mereka lebih gigih lagi Prof. Ya, ini motivasi mungkin yang pertama ya, apapun yang kita kerjakan, artinya ketika kita diberi tugas apapun itu, kita kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Karena saya sendiri mengalami terkadang tidak berhubungan dengan tugas kita, job desk kita bawahnya, tetapi kita disuruh mengerjakan itu, ya kita kerjakan, dan suatu saat itu akan berguna. Betul. Di mana akan berguna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, disiplinlah terhadap sistem filing, kalau saya kira. Artinya kalau punya publikasi, punya SK segala macam, harus teratur filingnya, harus tertata ya, harus tertata filingnya, sehingga ketika kita punya dokumen
segala macamnya kita tinggal upload. Karena kan sekarang semuanya sistemnya sudah online seperti betul, itu. Betul. Kan sangat membantu. Dan yang terakhir tentunya tetap semangat dan bekerja keras untuk mencapai tujuan hidup masing-masing. Kalau seperti kita jadi seorang dosen ya, saya kira semua akan tujuan akhirnya bisa menjadi guru besar. Amin. Semoga demikian ya Prof ya. Jadi semua impian dosen bisa terkabul dengan adanya kegigihan dalam bekerja. Apapun yang dikerjakan harus serius ya Prof ya, karena nantinya pasti akan berguna entah itu kapan, seperti yang Prof tadi sampaikan. Terus juga rajin-rajin untuk menata filing ya Prof ya. Apapun data, dokumen yang kita miliki, sehingga nantinya bisa di-upload langsung dan nggak perlu nyari-nyari mana nih di file download, apa dokumen, apa di file C, apa di file Z. Jadi bingung gitu kalau misalnya cari-cari file ya. Terus yang terakhir tadi yang juga penting banget, semangat juga ya Prof ya untuk mencapai ke tujuannya masing-masing, yaitu puncak karir menjadi seorang profesor. Kita aminkan bersama Sobat ISTA ya, semua dosen muda IAC Akademi Yogyakarta bisa jadi profesor, sehingga nantinya juga benefitnya akan kemana-mana ya Prof ya. Nanti dari dosennya juga nambah benefitnya, kampus juga ya, prodi juga. Tapi benefit ada terakhir dikit lagi ya Prof, benefit yang paling signifikan apa nih Prof jadi seorang profesor? Kalau benefit dari profesor secara pribadi ya, mungkin dari segi pengakuan ya, karena artinya ketika kita bisa mencapai profesor, artinya nanti keilmuan kita akan semakin diakui. Artinya, Oke. Dan benefit yang lainnya pasti juga akan mengikuti ya Prof ya. Oke. Dan pasti undangan-undangan menjadi pembicara akan nambah banyak Prof ya. Oke, ternyata waktu kita sudah habis Prof, kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya pengen banget untuk nanya-nanya lebih lanjut seputar perjalanan karir menjadi seorang profesor. Mungkin kita sambung di episode berikutnya Prof ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Prof Agung yang sudah berkenan untuk mampir di Kampus Update. Terima kasih sama-sama. Sukses selalu untuk karirnya Prof di bidang akademik, teknik, mesin khususnya ya Prof ya. Menjadi dosen, menjadi profesor adalah sebuah impian bagi semua dosen. Semoga kita semua bisa mencapai impian kita masing-masing. Dan akhir kata, terima kasih banyak Sobat ISTA. Sila Kalisa pamit undur diri. Juga Prof Agung pamit undur diri. Sampai ketemu di Kampus Update berikutnya. Bye-bye. Bye. Preview.